are so lost. You realize that, right? I have no idea where we are. Film dimulai di sebuah dermaga yang sunyi, diselimuti kabut tipis dengan suara gagak yang menambah kesan creepy. Di sana, dua wanita, Dina dan Molly, terlibat perdebatan sengit. Dina bersikeras untuk mengunjungi kapal milik pria asing yang baru 2 jam lalu mereka kenal di bar. Sementara, Molly merasa cemas dan mengusulkan untuk pulang saja. Namun, Dina terus meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Dan Molly akhirnya pasrah, mengikuti keinginan Dina. I'm really thinking this was a bad idea. I'm tired and I'm cold. Molly, come on. We're almost there. Up at the bar, he barely even noticed me. Plus, he's kind of a creep anyway. Will you just show some guts and follow my lead? Fine. Mereka pun sampai di kapal itu. Dina turun ke dek dan langsung disuguhi pemandangan ini. Suasana kapal membuat bulu kuduk merinding. Dina mencari-cari pria itu, tapi hanya kehampaan yang ia temukan. Kapal itu kosong. That's the wrong boat, Dana. Are you in there? Hello? It's us. Dana and Molly. Merasa tak mendapati pria yang dicari, Dina pun beranjak meninggalkan kapal itu. Akan tetapi, matanya seketika membeku. Di belakang Molly, muncul sosok bertopeng tikus. Sebelum dia bisa memberitahu Molly, sosok itu langsung merobek isi. Dina ketakutan setengah mati, melihat temannya mati oleh kopet tikus dengan cara yang brutal. Jika kalian nonton film aslinya, kemungkinan akan muntah melihatnya. Dina yang ketakutan, dengan langkah 1000 lari mencari tempat bersembunyi, hingga memasuki wahana permainan, yang lampu warna-warninya menyala layaknya sedang beroperasi. Namun anehnya, tak ada satupun pengunjung. Sementara tikus kopet terus memburunya. Perkenalkan, inilah The Mouse Killer, makhluk hasil eksperimen gila Dr. Rupert dengan cara menggabungkan tikus hasil mutasi dengan seorang psikopat brutal. Ia adalah hasil rekayasa genetik. Tubuhnya berasal dari seorang psikopat sadis, tetapi otaknya telah dimodifikasi menggabungkan insting tikus yang lincah. Tujuan The Mouse adalah berburu untuk mengumpulkan bagian tubuh yang dianggap sempurna oleh Dr. Rupert. Semua bagian itu digunakan untuk merakit pengantin, yaitu makhluk buatan, yang menurut sang dokter adalah pasangan ideal. The Mouse hanya menjalankan perintah, mencari target, dan memastikan proyek gila Dr. Rupert terus berjalan. Tapi yang paling menakutkan dari The Mouse bukan hanya cakar atau giginya, melainkan pikirannya. Di balik topeng tikus itu masih ada jejak manusia. Seorang pembunuh yang menikmati setiap teriakan ketakutan korbannya. Dan malam ini kalian akan melihatnya berburu tanpa ampun. Di antara desiran ombak, nampak seorang ayah kita sebut saja Sukirman, dan anak semata wayangnya bernama Chloe. Sukirman berprofesi sebagai seorang penulis Amerika yang kini bermukim di Inggris. Saat ini beliau sedang menulis sebuah buku berjudul Mouseboat Massacre, tentang legenda urban. Got the new cover art for my new book. Just arrived today. It's even better than I thought it was going to be. Ayah dan anak ini sedang mengobrol serius. Sukirman mengkhawatirkan anaknya yang besok akan pindah ke California menjalani hidup baru. Sang ayah ingin agar Chloe tetap di Inggris. Sementara Chloe, meskipun gugup hidup di tempat baru, namun ia tetap bersikeras untuk pindah ke California. Trisha, I'm nervous too. Birmingham. At Edinburgh.
And I can see you in 4 hours instead of 20 hours. I know, Dad, okay? I'm leaving tomorrow, okay? But Perdebatan ayah dan anak ini seketika buyar dengan kedatangan teman baik Chloe bernama Kim. Mereka pun berpelukan layaknya Teletubbies, lalu bergegas menuju bar menemui teman-teman lainnya yang sudah menunggu untuk pesta kecil-kecilan dalam rangka perpisahan dengan Chloe yang besok akan pindah. Ketika sampai di depan bar, mereka dihampiri Lucy. Setelah berbincang singkat, mereka bertiga masuk ke dalam bar menemui teman lainnya. Sorry, I'm so late. Everybody's waiting inside, so everyone. Yeah, they Ya. can wait. Di dalam bar, kita disuguhi pemandangan asik-asik, dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Mereka bernama Jake dan Taylor. Tak peduli di keramaian, mereka beradu jigong saling nyosor, mirip bebek yang lama tak bertemu air. Perkenalkan juga teman Chloe lainnya. Mereka adalah Mac, Charlie, dan Brandy. Ternyata mereka masih menunggu dua teman lainnya yang belum datang, yaitu Dina dan Molly. Mereka tak tahu jika Dina dan Molly sudah pindah ke alam arwah, dibabat oleh The Mouse di awal film. Hello. Please leave your message after the tone. Hey Dana, I thought you and Molly were coming out for Chloe's leaving drinks. Just give me a call when you get this. Di tengah obrolan, mereka dihampiri oleh pemilik bar bernama Yosep. Yosep ini mantan bos Chloe, jadi sebelumnya Chloe pernah bekerja di bar ini. One of our best employees, and a little going away thank you to you, Chloe. Round of tequilas for the table. Mereka pun sumringah saat Yosep mentraktir sebagai tanda perpisahan untuk Chloe, karyawan teladan selama bekerja di sana. Obrolan pun berlanjut, mengalir santai dari mulai duta Sheila on Seven yang ke bank pakai sandal jepit, hingga BBM oplosan, ngalor ngidul mengalir apa adanya. Hingga Charlie bertanya tentang kabar ayah Chloe. Chloe menjawab bahwa ayahnya sedang sibuk menyelesaikan bukunya, Mouseboat Massacre. Mendengar itu, Charlie terkejut. Judul itu tidak asing baginya. Dia hafal betul cerita asli di baliknya. Better than I expected him to. Actually, working on a new book again. Oh my gosh, what's it about? So he's actually calling it Mouseboat Massacre. No way! Your dad's new book is that urban legend? Yeah. Scene kemudian berpindah ke luar bar. Nampak seorang pria menyek-menyek sedang berjalan, tapi fokusnya hanya pada HP-nya. Tanpa dia sadari, bahaya mengintai. The Mouse tiba-tiba muncul, dan About a guy that's a mouse thing and he eats children. That's not how it went. Well, at least it's not the way it used to be. To punish bad children, to collect body parts of women to build his brand. Oh, wait, I've heard this. The story basically goes that this mad doctor created a giant mutated man. It transformed the body of a psycho inmate with a rodent. No, mate, you're just quoting that joke. Well, that was the original version. Kids' thing was more of a recent twist on it. sungguh mengerikan sekali bukan? Makhluk mutan hasil rekayasa genetika dari seorang ilmuwan gila ini yang menggabungkan tikus hasil mutasi dengan tubuh psikopat berantai yang tak kenal ampun. Setelah mereka pesta kecil-kecilan dalam rangka perpisahan dengan Chloe, mereka memutuskan untuk healing-healing ke wahana permainan yang memang lokasinya tak jauh dari bar. Oh, ternyata di awal tadi, wahana itu sepi karena memang sudah tutup. Dan saat ini wahana itu juga sudah tutup. Tapi ternyata Mac bekerja di situ, jadi mereka bisa menyusup dengan mudah karena ada Mac. Akan tetapi Mac berpesan agar jangan bertingkah atau membuat gaduh di sana nanti. Karena jika ketahuan mereka menyusup Mac auto dipecat. Lalu mereka pun sepakat, rame-rame menyusup ke wahana yang terkesan creepy itu. It's closed. What? Since Meg works at the fair, we could sneak in. I think if we're quiet, we all act mostly normal. That's you out, Charlie. We should be able to have one last night at the fun fair. But seriously, if we get caught, I'm super fired. So please, just like, be
chill. Ladies and gentlemen, let me present the Fuzzy Run. There's secret dashes in the back. And if you throw up Charlie, you clean it up, alright? Sementara mereka asyik bermain, kita justru disuguhi pemandangan mencekam. Terdengar jeritan histeris para gadis yang ditawan oleh Dr. Rupert. Di hadapan mereka, ada sosok The Bear. Cuma The Bear ini agak kalem, sementara The Mouse lebih agresif. The Bear dengan tenang menggergaji bagian tubuh yang dipilihnya. Untuk nantinya disusun Dr. Rupert menjadi pengantin. Dan akhirnya, muncullah Dr. Rupert, ilmuwan gila dengan eksperimen anti-mainstreamnya. Yang kalau eksperimen ini beneran ada di dunia nyata, pasti sudah diundang ngobrol santai. Tapi, di ruang interogasi FBI, terlihat Dr. Rupert mulai mengabsen siswa jadi-jadiannya. Lalu mengernyit kecewa, ia mempertanyakan hasil buruan mereka. Kenapa sampai sekarang belum ada yang membawakan kaki ukuran 8? Padahal itu bagian penting untuk menciptakan pengantin sempurna untuk The Mouse. Ia juga mengingatkan The Mouse agar lebih hati-hati saat bekerja. Jangan memotong terlalu pendek, sisakan ruang agar mudah dijahit, ujar Dr. Rupert serius. Seolah ini proyek tingkat tinggi. Padahal mah, ini proyek yang kalau diajukan ke lomba sains, jurinya pasti langsung geleng-geleng sambil ngeden, nahan ambeyennya. Cannot have different size feet. Last foot you brought me was not a size 8. And Mouse, how many times do I have to tell you not to cut the hand too close to the wrist? You leave me no room for stitches. Boys, come here. Rupanya Dr. Rupert belum puas ngomelin dua anaknya yang selalu bertindak ceroboh itu. Tak lama berselang, si Dr. Gelo ini kembali memanggil The Mouse dan The Bear. Karena kesal dua anaknya ini tak pernah mendapatkan buruan yang sesuai. Akhirnya Dr. Rupert mengadakan kompetisi untuk mereka. I want you to have perfect work. But you always seem to find the wrong body part. Let's try this. Competition. Let's see who can find the best body parts by midnight. Look everywhere. Go to the fairground if you must. Well, go on. Dalam perjalanan mereka menuju lokasi perburuan, untuk sementara kita disuguhi drama receh. Pasangan yang awalnya saling bucin ini sekarang malah berdebat soal aplikasi kencan yang Taylor lihat terinstal di HP Jack. Emosi bertegangan tinggi pun terjadi. Rupanya Taylor cemburu buta dan pergelutan mulut pun tak terhindarkan. Back at 12 tomorrow, we're not open. What? Whoa. Okay, buddy. Bukannya berburu wanita dengan kaki berukuran 8, sesuai instruksi Dr. Rupert, The Mouse malah masuk ke bar dan mengacak-acak tubuh Yosef, si pemilik bar. Dan sekali lagi, jika nonton film aslinya kemungkinan besar kalian akan muntah. Okay, buddy. Whoa, we're not open. Jesus! Oh! I don't have your fucking app. You're lying. I'm not fucking lying. I saw the app on your phone. An app? Yeah. What fucking app? Are you gonna tell me? Tinder. Tinder? I saw Tinder on your phone. Kembali lagi ke drama receh mereka. Di tengah pergelutan mulut, tak sengaja mata Taylor menatap ke bawah. Dan ini yang ia lihat. What? Di tengah ketakutan, tiba-tiba rasa takut Taylor semakin memuncak. Tatkala ujuk-ujuk The Mouse muncul begitu saja dan langsung menyergap Taylor. Melihat pacarnya yang tertangkap, bukannya menolong, si Jack malah lari terbirit-birit sambil kencrit-kencrit. Melihat sifat pengecut si Jack, akhirnya The Mouse menunda sejenak aksinya ke Taylor. Rupanya ia akan memberi shock terapi dulu kepada si Jack. Dan inilah tindakan The Mouse ke Jack yang bikin perut langsung mules.
Belum puas dengan setruman, The Mouse juga akan melindas kelapa Jack dengan Help me! Help me, please! Help! Dan disinilah Taylor sekarang diserahkan The Mouse kepada si dokter. Sementara The Mouse lanjut berburu. Dan saat ini, si dokter sedang membongkar rahasianya sendiri kepada Taylor. You see, our mouse craves love. I have created the perfect beast. I must create the perfect bride. A father wants their babies to be happy. The stories are real. Story? The stories, yeah. Kita tinggalkan sejenak kengerian yang sedang Taylor alami. Scene membawa kita ke wahana permainan. Nampak mereka puas mencoba semua wahana dari siang sampai petang tiba. Dan karena kebanyakan muter-muter, pusing dan mual pun menghinggapi mereka. Namun yang paling parah adalah Lucy. Hingga dia I can help you find a bathroom or a restroom. No, I'm fine. Don't worry. akhirnya Chloe menyadari jika ada yang janggal, yaitu keberadaan Jake dan Taylor. Mereka masuk ke wahana bersama, tapi sejak tadi mereka menghilang seakan ditelan bumi. Si Charlie pun bilang, palingan mereka sedang ada di area yang sepi untuk main odong-odong privat. Naik turun, goyang kanan kiri, cuman berdua saja yang tahu rasanya. Jadi tak usah khawatir dengan Jake dan Taylor. Yang padahal mah, si Jake sedang naik roller coaster di dunia arwah. Perfect bride. I promise this isn't going to hurt too much. Kembali ke Taylor, rupanya buruan The Mouse kali ini sesuai. Kaki berukuran 8 untuk melengkapi pengantin milik The Mouse. Dan ketika dokter itu hendak memotongnya, tiba-tiba I hope this hurts a lot. Dr. Rupert pun pingsan. Namun yang tak Taylor sadari, ternyata The Bear menyaksikan kejadian itu. Melihat kreatornya jatuh tersungkur, The Bear pun menghantam Taylor dengan palu godam. Hingga sekali hantam, Taylor langsung hengkang ke dimensi astral. Ternyata, The Bear memilih pulang kembali ke markas. Dia tak begitu antusias dengan kompetisi yang Dr. Rupert adakan. The Bear ini merupakan eksperimen Dr. Rupert yang gagal. Cara berpikirnya mirip orang idiot. Bahkan, Dr. Rupert pun tak bisa memahami perilaku The Bear. Yeah, right. We're gonna go home. I don't know if you're tired, but I'm pretty... Kembali ke perburuan The Mouse. Dengan langkah lincahnya rupanya ia sedang menarget si Mac. Saat The Mouse makin mendekat, Chloe dan Kim langsung membeku melihat The Mouse ada di belakang Mac. Lidah mereka seketika kaku hingga sulit bersuara. Alhasil mereka pun hanya melongo tanpa sempat memberitahu Mac. Lalu tiba-tiba What? ternyata selain butuh bagian kaki, The Mouse juga perlu bagian tangan sebelah kanan. Dirasa Mac tak memenuhi kriteria, ia pun tinggalkan tergeletak begitu saja. The Mouse pun lanjut berburu. Si Lucy yang masih mual-mual memilih menjauhi teman-temannya karena tak mau membuat mereka tak nyaman. Sialnya, tanpa Lucy sadari bahaya menatapnya dari sudut lain. Hingga inilah yang terjadi. Hello? Sungguh membrutalkan. Akhirnya The Mouse mendapatkan tangan kanan untuk pengantinnya. The Mouse kegirangan menari lincah bak tikus di gorong-gorong kota. Menari dengan gaya dan gerakan yang identik sosok psikopat. Perburuan tadi belum cukup untuk The Mouse karena kengerian masih berlanjut. Lalu scene kini memperlihatkan siaran radio lokal yang mengabarkan berita terbaru tentang penemuan 2 mayat wanita di dekat dermaga. Dan polisi pun sedang menggali lebih dalam kejadian itu.
Charlie yang sudah tahu The Mouse berkeliaran sedang berburu, panik dan ketakutan hingga ketika dia hendak memberitahu Brandy. Suaranya pun cegukan tak karuan, terbata-bata seperti balita yang sedang belajar bicara. Karena baterai HP-nya habis, Charlie meminjam HP Brandy untuk menghubungi 911. Namun tiba-tiba tanpa mereka sadari, The killer, he's on the loose. He's in mouth. Oh, he's killed my God. saking agresifnya The Mouse, seakan tak mengenal kata puas, ia pun terus melanjutkan perburuannya. Kali ini, nasib sial mengikuti si Brandy, dan inilah yang menimpa gadis 25 tahun ini. Brandy terluka parah sembari menahan rasa sakit. Brandy menangis dalam dekapan Chloe dan Kim. Tiba-tiba The Mouse muncul lagi. Dan mereka bertiga berlari tak tentu arah. Sialnya, mereka malah masuk ke markas Dr. Rupert. Saat itu, mereka belum tahu siapa si dokter sebenarnya. Si dokter pura-pura bingung dan bertanya apa yang terjadi. Brandy, yang masih merintih kesakitan, menjelaskan bahwa mereka sedang diburu oleh psikopat. Mendengar itu, Dr. Rupert ketawa dalam hatinya, lalu berpura-pura akan menghubungi polisi. Lalu di dalam markas, mata Brandy tak sengaja menangkap potongan tangan. Seketika ia berteriak histeris, hingga mereka bertiga dibuat menyesal masuk ke tempat itu. Karena ternyata itu base camp dari... Let's see if you can make me proud some more. Actually quite proud of it. Dr. Rupert kali ini mengaku bangga dengan The Mouse dan menyuruhnya untuk memilih di antara ketiga wanita itu yang dia paling cintai untuk menyempurnakan pengantinnya, dan pilihannya jatuh kepada... Ya, dia memilih Chloe. Mengetahui The Mouse mencintainya, sontak si Chloe ketakutan setengah mati. Why not customize? Ternyata si dokter butuh brain. Lalu Kim pun mencoba menasehati dokter agar tak melakukan eksperimen konyol ini. Tapi si dokter tak peduli. Dia terus mengungkap obsesi utamanya. Ternyata dia ingin meniru kuasa Tuhan. Sungguh konyol sekali. God created his family in his own image. I intend to do the same. Merasa tak begitu membutuhkan Brandy, The Mouse pun melakukan ini terlebih dahulu. Perlu dicatat, di dalam The Mouse ada psikopat sejati, di mana walau tak butuh bagian tubuh korban, dia tetap menghabisinya karena alasan satu-satunya adalah kesenangan. Melihat ada kesempatan, akhirnya Chloe dan Kim berhasil keluar dari tempat terkutuk itu, dan pilihan The Mouse pun hilang dari pantauannya. Entah siapa psikopat yang digunakan Dr. Rupert di dalam The Mouse, karena tak ada kata puas, ia terus berburu sambil menari dengan luwes. Sedang The Bear sendiri tak berburu satupun, dan entah di mana The Bear saat ini. Please
leave your message after the tone. Chloe, where are you? There's a killer on the loose. Call me when you get this, and I'll come and pick you up. Kontak batin sang ayah begitu kuat, ayah Chloe merasakan firasat kurang enak saat mendengar berita tentang kota yang mencekam akibat teror The Mouse yang disebut The Killer di berita itu. Langsung khawatir, tanpa ragu, ia segera meninggalkan pesan suara untuk Chloe. Untuk memastikan keadaan putri semata wayangnya itu, sang ayah pun OTW ke wahana permainan. Saat sang ayah tiba di tempat, belum sempat menemukan Chloe, sang ayah malah kepergok The Mouse. Alhasil, inilah yang terjadi. Ternyata The Mouse memilih mengabaikan ayah Chloe. Dia melipir mencari Chloe. Tak lama berselang The Mouse menemukan Chloe dan Kim. Melihat bahaya menghampiri, Kim melakukan langkah tak terduga. Dia memilih melawan langsung The Mouse, sementara dia menyuruh Chloe untuk lari mengamankan diri. Saat menyaksikan bestinya diseret dan rela mengorbankan dirinya, Chloe sedih dan merasa bersalah. Seketika air mata pun tumpah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih memanggil namanya. Ternyata itu sang ayah dan momen emosional pun terjadi. We need to go. We can't. We've got Kim. Chloe pun tak bisa pergi begitu saja, sementara bestinya dalam bahaya. Ia memilih stay berharap keadaan membaik. Lalu, sekonyong-konyong tak ada geledek, tak ada hujan, tiba-tiba muncullah Dr. Rupert. Dalang di balik rentetan kebrutalan The Mouse. Rupanya dia gregetan dengan anak-anaknya dan memilih ikut turun memantau langsung perburuan The Mouse. Are you sure you're going to leave your friend to die? Si dokter melakukan guilt tripping, yaitu permainan kata yang menyerang sisi emosional Chloe agar dia merasa bersalah karena telah membiarkan Kim dalam bahaya. Alhasil si Chloe pun makin tak mau kabur dari wahana itu dan memutuskan untuk menolong Kim semampunya. Come on, Chloe. Are you sure you're going to leave your friend to die? Chloe, you know my creation loved your head. We've got to get out of here now. No. We need to go. I'm going to save Kim. We can do it together. Oh, I'm doing it on my own. Everything's going to be fine. You're not going to miss any on the dad. Chloe berinisiatif untuk mencari Kim di markas terkutuk itu. Belum sempat menemukan Kim, mereka malah dibuat merinding oleh pemandangan ini. Suasana creepy menggelayut di markas itu. Mereka meneruskan pencarian dengan berpencar. I'll go this way. You check the other room. Dan akhirnya sedari tadi kita baru diperlihatkan The Bear. Ternyata dia ditugaskan untuk mengambil sesuatu dari Kim. Namun The Bear ingin bermain-main dulu, menikmati ketakutan mangsanya. Ternyata sang ayah melihat semua. Napasnya kembang kempis, tangannya mengepal. Tapi sayang ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Chloe terus mencari Kim. Namun langkahnya terhenti melihat si dokter sudah kembali ke markas. Jantungnya berdebar. Ia buru-buru bersembunyi. Namun sialnya, sesuatu yang lebih buruk justru terjadi. Karena Chloe dulu saat SD sering bolos pas pelajaran teknik bermain petak umpet, alhasil dia pun gampang ditemukan. Lalu Chloe dipaksa kembali ke wahana permainan karena Dr. Rupert akan mengadakan kompetisi ulang. Bersamaan dengan itu, di detik ini baru ketahuan kalau ternyata The Bear diam-diam juga suka dan cinta dengan Chloe. Oleh karenanya si Kim pun tak diapa-apakan. Ia tinggal begitu saja. Kayak suapan pertama, nasi goreng anget kurang garam. Dan Kim yang baik hati ini masih selamat. Sebelum kompetisi dimulai, terlebih dahulu Dr. Rupert memberi kuliah pedes. Mereka berdua kena semprot si dokter. Setelah puas ngomel,
Akhirnya kompetisi cinta brutal pun dimulai. Whoever takes her head first and puts it on the bride, it's your brother over there. He is a reject. You, the pair of you are useless. Whoever puts it on the bride first, has the bride first. Mereka disuruh bertarung habis-habisan, saling menyingkirkan satu sama lain demi satu hadiah utama. Chloe, sang calon pengantin. Yang menang bakal dapetin Chloe, yang kalah? Yah, tinggal kenangan. Seperti kuota internet yang habis di saat genting. Akan tetapi, tanpa Dr. Stress ini sadari, tiba-tiba The Bear malah membela ayah Chloe. The Bear adalah eksperimen gagal. Dia tak punya jiwa psikopat, sering menyendiri, dan tak bisa bicara. Cuma dia punya kekuatan beruang yang kuat dan tahan banting. Chloe yang selamat karena ditolong ayahnya, kini bergegas kembali mencari Kim. Tapi rupanya sang ayah yang sudah tahu posisi Kim sampai lebih dulu. Akan tetapi nasib baik tak berpihak padanya, karena dari belakang tiba-tiba entah bagaimana nasib Kim, Chloe, dan sang ayah karena tiba-tiba The Mouse memutuskan meninggalkan markas dan mencari The Bear untuk membalas kekalahannya tadi. Lalu inilah yang terjadi. The Bear pun akhirnya hengkang dengan cara yang mengerikan, mirip matinya sapi pas hari raya kurban. Entah bagaimana nasib orang-orang di markas karena film langsung berjalan ke pagi hari. Kita diperlihatkan Chloe berjalan di wahana permainan sembari menenteng alat yang diambilnya dari markas untuk berjaga-jaga. Lalu seperti biasa The Mouse muncul mengagetkan, masih dengan alat favoritnya di tangan. The Mouse akan meneruskan eksperimen itu dengan mengambil kelapa Chloe untuk bagian pengantinnya yang hampir selesai. Apakah kali ini dia akan berhasil seperti biasanya? Tak disangka Chloe, yang sedari awal terlihat lemah, kini bisa mengimbangi The Mouse. Hingga di detik ini, The Mouse lengah jika Chloe sempat mengambil alat favoritnya sendiri. Hingga Say cheese. beginilah ciri khas psikopat, selalu narsis. Mau mati aja masih bergaya. Apakah semua kengerian sudah berakhir? Entahlah.
Yang pasti Chloe akan mencari Kim lagi, dan ketika dia beranjak, tiba-tiba You killed my creation. Chloe dicegat Dr. Rupert sembari membawa Kim. Rupanya waktu dipukul dari belakang oleh ayah Chloe, Dr. Rupert hanya pingsan saja. Si dokter marah karena tahu Chloe berhasil menghabisi makhluk kreasinya, yaitu The Mouse. Karena itu si dokter stres ini pun akan menghabisi Kim terlebih dahulu. Namun malah ini yang terjadi. He looks like a rat. Setelah Dr. Rupert mati, mereka pun saling berpelukan tanda bahagia bisa selamat dan lepas dari situasi mengerikan yang tak pernah mereka bayangkan. Yang awalnya mereka kira hanya ada dalam buku. Ternyata beneran ada si dokter dan makhluk kreasinya yang mengerikan itu. Setelah berpelukan, mereka pun pergi. Tebak kemana mereka pergi? Ke markas terkutuk itu kembali. Ada satu hal penting yang harus dilakukan. Here, hold this. Mereka akan menghancurkan pengantin yang masih mendoang itu. Dengan hancurnya eksperimen konyol itu, maka berakhir pula film yang mengonyolkan ini. That's an ugly bitch.